Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang eksponen dan logaritma. Adapun pada video yang pertama ini yang dibahas eksponen saja dulu, karena logaritma nanti baru bisa kita bahas jika sudah memahami tentang eksponen. Oke, eksponen. Sebenarnya materi eksponen di SMP sudah pernah dipelajari ya. Di sini kita hanya memperdalam, mengulang dan kemudian memperdalamnya saja. Eksponen sebelumnya mungkin kalau masih lupa tentang eksponen, biar lebih ingat saya sebut di sini dengan bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat. Oke. Jadi bilangan berpangkat itu misalnya sesuai definisinya, kalau saya punya bilangan 2 dikali 2 dikali 2 misalnya. Bilangan 2 jika dikali 2 sebanyak 3 kali, maka akan dapat kita sajikan dalam bilangan eksponen, yaitu menjadi 2 pangkat 3. Selanjutnya, seandainya saya punya bilangan 2 kali 3 kali 4 misalnya, apakah seperti ini bisa kita sajikan dalam bilangan eksponen? Kalau seperti ini tidak bisa, karena bilangan ini berbeda, sementara yang tadi semua bilangannya sama, yaitu 2. Artinya jika bilangannya berbeda seperti ini, tidak bisa dijadikan eksponen. Oke. Nah, sekarang seandainya saya punya bilangan 2 kali 4 kali 8 misalnya. Kalau seperti ini bisa kita jadikan bilangan eksponen. Perhatikan, untuk 4 dan 8 bisa kita jadikan bilangan berbasis 2. Nanti ada bilangan yang namanya basis ya. Kita lihat dulu. Sini berarti 2 dikali, untuk 4-nya saya jadikan 2 pangkat 2, karena 2 pangkat 2 nilainya adalah 4. Kemudian 8 saya jadikan 2 pangkat 3. Nah, sehingga seperti ini bisa disajikan menjadi bilangan eksponen juga. Nah, berdasarkan ketiga contoh ini, dapat kita definisikan eksponen itu seperti ini bentuk umumnya. Baik, bentuk umumnya, jika ada bilangan A yang dipangkatkan dengan N, maka itu artinya adalah bilangan A tadi dikalikan dengan bilangan A sebanyak N kali. Seperti ini jadi bentuk umumnya. Ini terbukti dengan contoh yang 2 tadi. 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali ini, maka akan menghasilkan 2 pangkat 3. Nah, adapun di sini keterangannya, keterangan dari bentuk umum ini, A disebut juga dengan bilangan basis. Atau kita sebut dengan bilangan pokok lah biar mudah. Bilangan pokok, atau disebut dengan basis atau bilangan basis. Kemudian N-nya adalah bilangan pangkat atau eksponen itu sendiri. Eksponen. Oke, itu dia definisi tentang eksponen. Baik, selanjutnya ada beberapa sifat-sifat eksponen. Di sini saya merangkumnya menjadi 7 sifat eksponen. Adapun sifat yang pertama itu yaitu A pangkat M dikali A pangkat N, maka hasilnya A pangkat M ditambah N, jadi pangkatnya ditambah. Di sini terlihat bahwa bilangan basisnya sama-sama A. Nah, itulah syarat utama untuk menggunakan sifat satu ini. Jika bilangan basisnya berbeda, maka sifat satu tidak bisa digunakan. Contohnya begini. Misalnya, contoh saya punya bilangan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 misalnya. Maka ini sesuai dengan sifat satu, karena basisnya sudah sama-sama 2, pangkatnya bisa kita jumlahkan jika dia perkalian. Sehingga hasilnya menjadi 2 pangkat 3 tambah 5. Hasil akhirnya adalah 2 pangkat 8. Ini cara penggunaan sifat yang pertama. Baik, sifat yang kedua adalah jika ada bilangan A di pangkat M dibagi dengan bilangan A di pangkat N, maka hasilnya adalah A di pangkat M kurang N. Nah, syaratnya masih sama dengan sifat pertama, yaitu bilangan basisnya harus sama. Oke, contohnya misalnya saya ambil angka seperti yang tadi, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 5, maka sesuai dengan sifat 1, sesuai dengan sifat 2, maka pangkatnya cukup dikurang jika bilangan eksponennya dibagi. Jadi hasilnya 2 pangkat 3 kurang 5, hasilnya 2 pangkat min 2.
Selanjutnya sifat yang ketiga, jika ada A dipangkat M dan dipangkatkan lagi dengan N, maka hasilnya adalah A dipangkat M dikali N. Maksudnya di sini berpangkatan lebih dari satu kali. Contohnya misalnya saya punya bilangan 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 6 misalnya, maka hasilnya sama dengan 3 pangkat 2 kali 6. 2 kali 6 adalah 12, jadi 3 pangkat 12. Baik, untuk sifat yang keempat di sini ada saya gabung menjadi satu karena syaratnya sama, caranya juga sama, hanya satu perkalian, yang satunya pembagian. Oke, yang pertama, yang bentuk perkaliannya, jika ada bilangan A pangkat M dikali B pangkat M, maka hasilnya adalah A dikali B dan M-nya dikeluarkan. Nah, ini syaratnya berbeda dengan yang syarat sifat satu. Yang sama di sini adalah bilangan pangkatnya yang harus sama, sementara bilangan basisnya berbeda. Contohnya, jadi bilangan basisnya yang satunya adalah 2, yang satu lagi adalah 3, sehingga hasilnya 2 kali 3 dipangkatkan dengan 3 karena sama-sama mempunyai pangkat 3, sehingga hasil akhirnya adalah 6 pangkat 3. Begitupun untuk yang pembagian sesama, misalnya 2 pangkat 3 dibagi 4, misalnya 4 pangkat 3, maka hasilnya adalah 2/4 pangkat 3. Kita bisa sederhanakan 2 dibagi 4 jadi 1/2 pangkat 3. Mungkin dengan mencari hasilnya, mencari hasil akhirnya, tinggal kita pangkatkan 3 semuanya. Jadinya 1 pangkat 3 adalah 1 dan 2 pangkat 3 adalah 8, 1/8. Baik, sifat yang kelima, jika ada bilangan 1 berpangkat 1 dibagi A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat min N. Nah, sebenarnya saya kalau menghafal lebih cenderung ke sini, saya balik sifatnya. A pangkat min N akan menghasilkan 1/A pangkat N. Kenapa lebih mudah menghafal seperti ini? Karena nanti contohnya seperti ini, jika kita menemukan sebuah bilangan pangkatnya negatif, maka akan dapat kita jadikan pangkat positif dengan cara dibalik seperti ini, ada 1 di atasnya. Contohnya, misalnya ada bilangan 3 berpangkat negatif 2, maka akan menghasilkan, kalau sesuai dengan sifat 5, jadinya 1/3 pangkat 2. Awalnya pangkatnya negatif 2 berubah menjadi positif 3. Baik, sifat yang keenam di sini, jika ada bilangan A berpangkat 0, maka hasilnya 1, dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Maksudnya gimana? Nah, jadi jika kalian menemukan bilangan berpangkat pangkatnya 0, maka hasilnya pasti itu sudah pasti 1. Contoh misalnya 2 pangkat 0 itu akan menghasilkan 1, 3 pangkat 0 akan menghasilkan 1, terus misalnya 1000 pangkat 0 juga hasilnya 1, kecuali 0 dia bilang. Kenapa? Kecuali 0 tidak sama dengan A nya 0, tidak boleh A nya 0. Itu artinya misalnya kita A nya kita ganti dengan 0, maka bilangannya menjadi A pangkat 0 sama dengan, jika A nya 0 berarti 0 pangkat 0. 0 pangkat 0 itu bukan 1, melainkan sama dengan 0. Baik, sifat yang ketujuh atau sifat yang terakhir, jika ada bilangan berpangkat pecahan, di sini ditulis A pangkat N per M, maka dapat kita jadikan bilangan berbentuk akar. Cara di A pangkat N diletakkan di dalam akar, terus M nya diletakkan di pas di persimpangan akarnya. Contoh misalnya saya punya bilangan 2 pangkat 5/2 misalnya, maka jika kita ingin menjadikannya bentuk akar, kita buat akarnya jadi 2 pangkat 5, terus 2 nya kita letak di depan sini. Tapi karena dia 2, saya tidak perlu tulis karena akar itu memang 2. Tahu contoh yang lain lagi, misalnya contohnya 3 pangkat 7/8 misalnya. Maka kalau dibuat dalam bentuk akar menjadinya 3 pangkat 7, sini diletakkan 8-nya. Nah, itu dia cara menggunakan sifat 7. Sifat ke-7 ini atau semua sifat yang telah kita pelajari tadi tidak hanya dari kiri ke kanan cara membaca rumusnya, boleh juga dari kanan ke kiri. Artinya jika kita menemukan bilangan bentuk akar, untuk memudahkan perhitungan boleh kita jadikan dia bilangan berpangkat seperti ini, berpangkat pecah. Baik, tadi setelah kita membahas tentang 7 macam sifat yang ada di eksponen atau di bilangan berpangkat, sekarang bagaimana cara penerapannya di dalam bentuk-bentuk soal. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh soal, bisa dipelajari. Untuk pengembangannya nanti bisa cari referensi-referensi yang lain atau menambah latihan dari buku-buku yang lain. Secara umum, yang pertama,
adalah bunyi soalnya sederhanakan bentuk eksponen berikut. Untuk eksponennya adalah 2A pangkat 5 dikali 16A pangkat 2. Jadi cara pengerjaannya, kalau saya untuk mempermudahnya sebaiknya kita pisahkan saja. Misalnya yang angka dengan angka di huruf dengan huruf. Perhatikan yang 2 dengan 16. Artinya 2 ini akan kita kalikan dengan 16. Jadi 2 kali 16. Kalau langsung kita mau buat jadi 32 juga boleh, tapi nanti hasilnya tidak sederhana karena kita diminta menyederhanakan. Maka kita jadikan dia bilangan yang berbasis sama. Artinya 2 dapat kita kali dengan 16 ini kita jadikan bilangan berbasis 2. Itu artinya nilainya adalah 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4 itu adalah 16. Kita cek 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali. Maka hasilnya pangkat 16. Pertama 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Nah, jadi 2 pangkat 4 adalah 16. Oke. Nah, sehingga ini membentuk perkalian dengan dua basis yang sama, yaitu 2. Kalau perkalian tinggal kita tambah pangkatnya, berarti 2 pangkat yang ini tidak pernah ditulis, sebenarnya pangkatnya adalah 1. Jadi 2 pangkat 1 tambah 4, jadinya 2 pangkat 5. Itu untuk bilangan angkanya. Sekarang kita menyelesaikan yang bilangan A-nya lagi. Terus yang kedua, di sini ada A pangkat 5. A pangkat 5 dikali A pangkat 2 untuk yang di belakang nih. Kalau perkalian basisnya sudah sama-sama A, tinggal kita jumlahkan saja pangkatnya. Jadinya A pangkat 5 ditambah 2. Hasilnya adalah A pangkat 7. Dari kedua hasil ini tadi, akhirnya baru kita gabung. Maka hasilnya, hasil paling sederhananya adalah ini yang pertama 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 dikali A pangkat 7. Baik, contoh yang kedua yaitu di sini kita mempunyai sebenarnya bentuk bilangan berpangkat berikut. B pangkat 9 dibagi B pangkat 5 kemudian dibagi lagi dengan 8. Jika ragu, maka cara menyelesaikannya dapat kita pisahkan. Kita selesaikan dulu yang bagian atas. Kalau yang sudah mahir langsung keseluruhan juga boleh. Jadi saya pisahkan, saya mengerjakan bagian atas dulu. Artinya kalau diselesaikan B pangkat 9 dibagi B pangkat 5 itu akan menghasilkan B pangkat 9 kurang 5. Ini sesuai dengan sifat yang kedua karena dia pembagian. Hasilnya adalah B pangkat 4. Oke, B pangkat 4 tadi kita letakkan di atas sini. Maka persamaannya menjadi B pangkat 4 per B pangkat 8. Maka kalau ini B pangkat 4 dibagi pangkat 8 ini juga bentuk sifat yang kedua, yaitu sifat pembagian juga. Artinya pangkatnya cukup dikurangkan. Di B pangkat 4 dikurang 8. Maka akan menghasilkan B pangkat min 4. Sesuai dengan sifat 5 tadi, jika ada bilangan berpangkat negatif, ingat jadikan dia positif. Jadi 1 per B pangkat 4. Baik, contoh yang selanjutnya atau contoh yang ketiga. Di sini disuruh sederhanakan 25 pangkat 2 dikali 5 pangkat min 10. Oke, kita bisa langsung menjawabnya dengan 7 sifat yang tadi. Pertama 25 dengan 5. Ini kita jadikan dia basis bilangan terkecil dari antara 25 dan 5 adalah 5. Maka pasti kita bisa jadikan dia dengan 5. Artinya 25 jadi jika dijadikan bilangan berbasis 5 menjadi 5 pangkat 2. Ini adalah nilainya 25. Karena 25 masih di pangkat 2 artinya masih dipangkatkan lagi dengan 2 dikali 5 pangkat min 10. Oke, selanjutnya kalau seperti ini sesuai dengan sifat 3 jadinya 5 pangkat 2 kali 2 sama dengan 5 pangkat min 10. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4. 5 pangkat 4 sama dengan maaf ya, bukan sama dengan dikali ya, dikali 5 pangkat min 10 karena perkalian pangkatnya harus dikurang. Jadi 5 pangkat 4 tambah 10. Maksudnya tambah 10 dari mana? Kita pisahkan dulu, misalnya negatif 4 dikurang min 10. Seperti ini, karena ada tanda min 2 kali, itu berarti harus kita jadikan tambah. Berarti 5 pangkat 4 tambah 10 sama dengan 5 pangkat 14. Oke, baik, nih contoh selanjutnya atau contoh yang keempat. Sini kita diminta menyederhanakan bentuk akar, ataupun bentuk akarnya untuk akar pangkat 3 dari 64 kali P pangkat 2 kali Q pangkat 4.
Ini sesuai dengan sifat ketujuh tadi, maka dapat kita rubah menjadi pertama saya selesaikan yang angka dulu. Biasakan untuk memisahnya ya, karena kalau tidak bisa kebanyakan ada yang ada yang keliru. Jadi sekarang 64. 64 ini muncul dalam pikiran kita biar bisa dijadikan basis 8, itu 8 pangkat 2, atau bisa juga dijadikan bilangan berbasis 4, bisa dijadikan bilangan berbasis 2. Jadi ketiga basis tadi kita pilih basis yang terkecil kalau kita diminta menyederhanakan. Adapun basis yang terkecil adalah 2, sehingga 64 saya bisa rubah menjadi 2 pangkat berapa tuh? 4, 5, 6. Oke, 2 pangkat 6. Karena di sini pangkatnya 1, maka akan tetap. Jadi pangkatnya adalah 1/3, karena di luar sini ada 3. Ini sesuai dengan sifat 6. Kemudian untuk yang P nya berarti P pangkat 2/3. Yang terakhir adalah Q pangkat 4/3. Ini masih bisa kita selesaikan dengan sifat yang ketiga, sehingga jadinya 2 pangkat 6 dikali 1/3 bisa dicoret, tinggal 2. Jadi 2 pangkat 2 kali P pangkat ini tetap 2/3 kali Q pangkat 4/3. Nah, selanjutnya sini 2 pangkat 2 ya, kita jadikan saja 4 kali P pangkat 2/3 Q pangkat 4/3. Baik, itulah tadi ketujuh sifat eksponen dan beberapa soal cara pengaplikasian sifat-sifat eksponen tadi di dalam menyelesaikan permasalahan matematika untuk mencari solusinya. Oke, sampai di sini dulu. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.